Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wali Songo di Indonesia? Soalnya hampir kebanyakan ibadah yang baru datangnya dari zaman Wali Songo. Saya sudah bilang tadi, Wali Songo sudah lewat, Allah yarham. Semoga Allah maafkan kalau mereka punya salah dan Allah berikan pahala kalau mereka sudah berbuat kebaikan. Saran saya teman-teman sekalian, jangan tanya orang yang lalu. Firman Allah, tilka ummatun kad khalat, itu umat sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah berlalu, ambil pelajaran yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Kalau dia orang muslim, semoga Allah ampuni. Itu yang paling penting. Karena banyak orang melempar pertanyaan seperti ini, akhirnya ada orang yang tidak cocok dengan pemahamannya lalu disalah-salahkan, orang sudah meninggal, nggak boleh. Bagaimana caranya minta maaf? Gitu kan? Lebih baik kita mengatakan kalau mereka salah Allah ampuni, yang kalau mereka benar semoga Allah lipat gandakan pahalanya, kan gitu. Itu lebih bijaksana kan gitu. Dan sekarang kita isi sisa umur kita dengan amal-amal soleh, kita beribadah, kita beristighfar kalau kita salah dan seterusnya. Songo yang ada dulu termasuk wali Allah, kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Saleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Jadi itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang saleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau saya. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit, bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di ya kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman-zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustaz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Coba lagi bertanya. Wali Songo adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kelembutannya dan dengan kebijakannya dan dengan kecerdasannya Islam tersebar ke penjuru dunia.
cerdas, bijak, lembut, tidak menggunakan peperangan, tiba-tiba yang jadi menantu raja. Cerdas, dia bisa menangkap permasalahan. Maka kalau ada yang mengatakan ada yang nggak sesuai dengan syariat, suruh tunjukkan dulu dong yang mana. Kalau masalah seni itu sebetulnya masalah seni yang dihadirkan, kita harus kembali pada hukum seni dong. Ada masa-masa transisi, masa untuk merubah. Ada prestasi besar kok beliau-beliau di dalam urusan pewayangan itu. Ada masanya pewayangan boleh digunakan pada waktu itu karena tujuannya adalah untuk dakwah. Karena orang pada senang dengan wayang waktu itu. Cuman ada yang perlu kita pahami, mereka para wali yang mencetuskan pewayangan itu karena wayang itu sudah ada sebetulnya. Beliau bukan menghadirkan wayang, akan tapi wayang itu yang dirubah. Sebuah contoh saja loh itu. Jadi wayang itu dirubah. Jadi kita husnudzon dulu bahwasanya wali itu akan berbuat dengan ilmu, dengan kearifan, kebijakan dan seterusnya. Hanya apakah yang dilakukan wali saat itu bisa diterapkan saat ini permasalahan lain. Jadi wayang itu adalah sudah ada, karena pada zaman itu adalah masalah Hindu-Buddha. Kepercayaan kepada dewa-dewi itu menjadi kepercayaan sudah di masyarakat mayoritas Indonesia saat itu. Dengan peninggalan-peninggalan Borobudur, Prambanan, sebagainya, itu kan ada hubungannya dengan dewa-dewi, sesembahan-sesembahan. Jadi kisah tentang Baratayuda, Ramayana, semuanya itu memang kisah dalam Hindu-Buddha ada. Kisah-kisah dalam agama-agama yang sebelum datangnya Islam itu ada. Dan itu sudah mengakar sekali, dan orang awam diajak dialog tidak semuanya faham dan tidak semuanya bisa. Akan tapi di saat mereka dibawa kepada satu cara yang lembut halus, kemudian mereka meyakini cara yang baru, secara otomatis keimanannya nanti yang terbangun. Contoh saja ini, bahwasanya di dalam dunia pewayangan itu ada namanya dewa, dan kita tidak boleh percaya adanya dewa, syirik. Tapi bagaimana dalam dunia pewayangan kok dewa masih diadakan? Tapi dewa yang dalam pewayangan Islam yang disebutkan itu bukan dewa-dewa yang diyakini oleh agama-agama itu. Kenapa? Disisipkan oleh Wali Songo dengan seorang tokoh atau beberapa tokoh yang mungkin Anda pernah dengar istilah Punokawan, Semar, Nolo Gareng, Petruk dan Bagong, kan begitu. Lah Semar itu dianggap sebagai dari bangsa manusia. Semar itu dari bangsa manusia. Tanpa disadari mereka itu ternyata itu dewa itu kalau ribut tanyanya kepada manusia. Sebetulnya ini dihilangkan supaya tidak mengagungkan yang mana dewa-dewi. Dewa ini kalau sudah ribut itu Narada sama Betara Guru, kalau sudah ribut semuanya nanti turunnya kepada manusia. Ini sebenarnya kan direndahkan tanpa sadar, sehingga nggak ada lagi dewa. Kenapa? Kalahnya sama manusia. Ketemu seorang Semar yang bijak, beres. Itu langkah awal untuk menghilangkan bahwasanya dewa itu nggak bisa dituhankan. Ini sebuah contoh saja. Akan tapi ini adalah marhalah, satu fase, satu masa dakwah zaman itu. Dan memang Allah itu akan mengirim ulama setiap zaman, seperti Nabi Allah kirim setiap zaman sesuai dengan zamannya. Waktu itu dunia pewayangan jago. Bagaimana syair-syair mereka? Sunan Bonang dengan syair-syairnya yang Masya Allah sesuai dengan zamannya. Hanya apakah hari ini Buya Yahya harus main wayang, itu kan babnya beda. Ini cerita yang beda. Cuma gini loh cara membangun husnudzon semacam itu. Biarpun setelah itu dunia pewayangan masih terus berkembang, akan tapi lihat ini sebagai sarana saja bagi mereka untuk memindahkan, sehingga tidak semua ulama bisa ndalang kok. Tapi yang perlu ya difahami bahasanya itu meruntuhkan tentang keyakinan tentang dewa-dewi. Baik, ini sebuah contoh saja. Maksudnya banyak hal yang dihadirkan para ulama-ulama dalam berdakwah itu adalah indah dan penuh kebijakan. Mereka orang-orang besar, arifin billah. Berkat ketulusan mereka, lihat dakwah tersebar. Anda punya kakak itu adalah beriman karena mereka para Wali Songo. Organisasi ulama yang indah ini, ya. Jadi gini, kalau memang ada orang mendustakan, kalau memang ada kesalahan satu dua dalam cara, memang mereka bukan nabi, kalau ada ijtihad yang salah di zaman para sahabat sendiri kan ada ijtihad. Sampai terjadi konflik Sayyidina Imam Ali dengan Muawiyah, dan ada konflik, ada ijtihad di sana kok.
Kalau dianggap ada ijtihad yang salah, mereka berusaha, tapi di belakang harus kita nafikan lalu kita rendahkan. Kita ini kadang-kadang tidak bisa menghargai perjuangan-perjuangan orang dahulu. Bahkan menafikan enggak ada, bahkan mukul rata seolah jadi syirik semuanya. Bagaimana kata yang mengislamkan mereka orang yang semula menyembah berhala itu siapa? Dengan cara yang indah. Raja-raja ditundukkan. Enggak pakai teriak. Dengan kelembutan perilaku. Bahkan melihat mereka saja mereka sudah tunduk sebelum mendengar omongannya. Baik. Itulah husnudzan kita kepada Wali Songo, dan Wali Songo adalah benar adanya. Kalau di Cirebon ada Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Yang nasabnya mereka adalah rata-rata adalah sambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berusaha menafikan, dia itu bingung kalau menafikan. Terus tanyakan kalau ada menafikan, nggak ada Wali Songo itu bohong semuanya. Baik. Terus yang masukkan Islam ke Indonesia itu selain kalau bukan Wali Songo siapa? Bapakmu juga bukan, mbahmu juga bukan, hah? Jin. Ayo cari sejarah yang baru, buat ngarang sejarah baru nanti bilang. Wali Songo sudah ada pembukti peninggalan-peninggalannya. Sunan Kudus meninggalkan apa? Masjid dengan menara Kudusnya. Sunan Syarif Hidayah, kemudian Wali Songo dengan masjid Demaknya dan sebagainya. Ini meninggalkan apa? Bukan meninggalkan berhala, bukan, wahai ahli iman. Tolonglah ini dalam hal adapun masalah cara dakwah zaman itu apakah perlu diterapkan zaman ini? Ini adalah masalah lain pembahasannya. Ada sebagian tempat masih perlu digunakan. Kan masih erat dengan tradisi, maka diterapkan juga tradisi untuk dirubah perlahan. Tapi kalau di masjid begini nggak usah pakai wayang, sudah beres, kan begitu. Masa harus pakai wayangan di sini? Jadi gini loh, kita bisa menghargai dah prestasi beliau-beliau yang menjadikan Islam mbah-mbah kita kok. Kalau enggak tuh barangkali Anda mu'alaf hari ini baru, kalau bukan mereka. Masya Allah ya, tolonglah hargai mereka. Jangan biasa dengan ikut orang-orang yang kerjaannya mencaci maki, ngislamkan orang enggak, kerjaannya malah mengkafirkan orang, itu kan repot nih. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan termasuk yang kami ceritakan ini pun juga dari pemahaman kami, yang tentunya sangat mungkin pemahaman saya salah. Tapi pemahaman yang kami hadirkan ini berangkat daripada husnudzon deh, jangan gampang caci maki olok-olok Anda.